Oke, selamat datang teman-teman di channel YouTube Zen Workshop. Channel YouTube yang membahas seputar dunia subkontraktor, spesialis aluminium dan kaca. Dari mulai tutorial seru cara pembuatan jendela, pintu lipat, pintu sliding, partisi kaca, dan masih banyak lainnya. Pada video kali ini kita akan membuat pintu sliding 4 daun dengan merek aluminium hakiki, spesialis merek aluminium yang punya banyak motif atau pattern dari jenis urat kayu. Nanti teman-teman bisa lihat langsung berbagai pattern atau motif warnanya dari urat kayu merek hakiki ini. Kamu bisa klik langsung nomor yang ada di deskripsi kita ya untuk konsultasi lebih lanjutnya. Oke, untuk tahapan awal seperti biasa kita siapkan dulu beberapa profil aluminium yang dibutuhkan. Kita ukur semua profil aluminium sesuai dengan bidang yang ada. Nah, untuk pengukuran sebelum pemotongan batangan diusahakan secara detail dan rinci ya. Karena beda mili aja bisa jadi masalah yang cukup besar. Ornamen deh. Cukup lah 8 batang saja. Oh ya, sebelum pengukuran dan dilanjutkan ke produksi, kita biasanya diskusi dulu nih sama tim produksi juga tim surveyor. Itu mengenai kebutuhan terkait pembuatan dari pintu slidingnya. Dari mulai profil aluminium apa saja sampai aksesoris yang dibutuhkan. Lalu dilanjutkan nanti untuk pengukuran dari bidang. Kita juga diskusikan untuk ukuran bidang dan problem yang ada di lapangan. Lalu kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai ukuran untuk pemotongan kacanya agar sesuai dengan frame yang kita buat. Gak apa-apa, beli aja pak. Beli aja gak apa-apa. Oke, setelah pemotongan dari profil-profil pintu sliding, nah kita sesuaikan untuk cowakannya antara ambang dengan tiang. Nah ini dia untuk ambang bawahnya. Nanti di sini ada roda. Nah ini ambang bawah pintu sliding. Di bawah sini nanti ada roda, ada 2 roda, 1, 2. Oke. Lalu ini untuk ambang atasnya ya. Nah ini untuk ambang atasnya, nanti di sini kacanya, sini kaca. Nah ini nanti di sini di atas ada rel atasnya juga untuk penyangga dari ambang atasnya. Halo, hari ini kita akan produksi dari pintu sliding 4 daun. Ini dia. Oke. Di sini kita udah jelas pakainya merek hakiki 3 inci, kacanya clear 5 mili. Untuk itunya motifnya menggunakan motif urat kayu jati. Oke, nanti kita di sini kita bisa lihat di hakiki untuk kodenya P5. Oke, biasa 4 daun 1 2 3 4 menggunakan ornamen untuk pemanisnya. Oke, daun pintu geser. Nah, nanti dari lembar ini nanti kita lihat langsung masuk ke bagian cutting.
Nah, kita bisa lihat ini adalah untuk bidangnya, openingannya tingginya 254, lalu untuk lebarnya 285,5. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat bidangnya untuk lebarnya 286, untuk tingginya 254. Nah, 254 ini kita kurangin 5 mili, juga lebarnya sama 286, kita kurangin 5 mili jadi 285,5 untuk lebarnya. Untuk tingginya hasil jadinya 253,5. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih profil dari aluminium untuk jenis pintu sliding. Sebenarnya ada 7 jenis. Yang pertama adalah nah, ini untuk tiang pintunya. Tiang pintunya menggunakan, nah ini jenis tiang pintunya. Nah, nanti kita sambung seperti ini dari proses perakitannya. Nah, untuk tiang pintunya kita buat ukurannya menjadi 250,5 dari openingan yang tadi 253,5. Oke, tiang pintunya jadi 250,5. Lalu untuk ambangnya, ambang atas sama ambang bawah. Nah, ini ambang bawah. Nah, ini untuk ambang bawah dan ini untuk ambang atasnya. Kita potong menjadi ukurannya 67,8. 67,8 kita kalikan 4 daun pintu. Oke. Nah, udah profil tiang pintu sudah, profil atas ambang bawah sudah, profil ambang atas sudah. Jadi kita lanjut ke profil berikutnya, yaitu adalah rel bawahnya. Nah, ini untuk rel bawahnya teman-teman. Ini menggunakan, karena ada 4 daun, kita menggunakan yang single, lalu kemudian yang double. Yang double-nya mana ya? Nah, kemudian profil berikutnya yang keempat adalah rel bawahnya. Nah, ini kita rel bawahnya karena 4 daun, di sini nanti ada roda. Nah, ini dia. Roda, di sini juga roda, sudah dapat 2 daun. 2 daun berikutnya menggunakan dari rel singlenya, teman-teman. Nah, ini dia rel single, ini rel single. Oke ya, ini rel single, ini rel single. Nah, untuk relnya kita potong menjadi 283,5. 283,5. Oke, kita dapat yang kedua. Lalu adalah profil tiang pintu lagi nih. Nah, ini untuk yang kaitnya, bedanya yang ini adalah polos, yang ini ada kaitnya. Tuh. Oke. 6 itu kita potong menjadi 250,5 untuk tiang pintunya. Lalu untuk pentokannya nih teman-teman. Nah, kemudian yang keenam adalah pentokannya. Nah, ini dia profil dari pentokan dari pintu sliding. Jadi nanti di sini tiang pintu masuk ke dalam sini satu, di sini satu. Oke, jadi di ujung-ujung itu di tiangnya. Oke, kita potong menjadi 253,5. Lalu kemudian untuk yang rel atasnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini rel atasnya. Ini rel bagian atasnya. Nah, nanti jadi dia masuklah daun pintu di sini. Untuk ini kan ambang bawah. Nah, kita pakai nanti ambang atasnya di sini. Masuk dalam sini ambang atasnya.
Oke, itu dia, kita sudah potong semuanya. Nah, ini menggunakan, karena ingin lebih tebal untuk klien kami, jadi kita tambahin pushernya lagi di setiap tiang dan ambang atasnya teman-teman. Dan ini untuk warna serat kayunya, lumayan cantik. Nah, menarik ya. Nah, lalu aksesorisnya teman-teman, kita menggunakan roda HD merek Dexen. Ini untuk roda bawahnya. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan untuk handle kunciannya menggunakan merek Dexon, menggunakan handle TikTok. Nah, ini dia on off-nya. Lalu di sebelah sini kuncinya. Oke, nanti kita taruh ini di tiangnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk proses dari perakitannya. Ikutin terus video kami. Oke, teman-teman. Setelah pengkatingan selesai, kita masuk ke area perakitannya nih. Ini adalah fase dari perakitannya untuk pertemuan dari ambang bawah pintu dengan tiang pintu. Nah, ini untuk ambang bawahnya ada rodanya 2. Oke, sudah terpasang. Lalu kita satukan di sini menggunakan skrup agar ketemu nih antara tiang dan ambang bawahnya. Sama juga dengan bagian ambang atasnya juga ya. Oke, ini satu daun pintu sudah terlihat bentuk wujudnya. Nah, ini dia. Oke, masih ada 3 pintu lainnya. Kita lanjutkan ke produksi. Oke. Oke, berikutnya kita langsung ke area fase dari perakitannya ya teman-teman. Perakitannya antara ambang atas pintu dengan tiang pintu kiri dan tiang pintu kanan. Oke, nah lalu disatukan untuk ambang atasnya sama juga dengan ambang bawahnya. Tapi bedanya untuk ambang bawahnya nanti kita kasih roda untuk bawahnya. Oke, kita skrup antara ambang atas dengan tiangnya. Sudah ada jalur skrupnya, kita lubangin dulu pakai mata bor 6. Lalu kita masukin skrup ukuran 2 cm-nya. Kemudian setelah ambang atas sudah menyatu dengan tiang, masuk kita berikutnya adalah penyambungan atau perakitan dari ambang bawah dengan tiang. Oke, kita masukkan ambang bawahnya di antara sela-sela bagian tiang pintunya. Oke. Nah, sebelum itu kita lubangi terlebih dahulu untuk area pintu tiang pintu bawahnya ya, karena untuk masuk lajur dari skrupnya. Oke, kemudian tiang terakhir yaitu tiang kaitnya. Nah, itu kita lubangi terlebih dahulu untuk tiang kaitnya. Untuk masuknya skrup. Oke, 2 skrup kita masukin ya teman-teman biar lebih kuat.
sudah jadi, kita udah jadi 3. Tinggal satu lagi nih, 1 daun pintu lagi, karena totalnya ada 4 daun pintu. Oke, 3 daun pintu sudah jadi. 1 daun pintu lagi. Ya, kayak di Meru ya. Kayak di Gitu Meru lah ya. intinya. Ya. Tapi lu pengen tuh burung nanti. Iya. Burung itu bisa dibikinin frame kayak cara kerjanya kayak lu bikin teralis aja. Cuman bedanya gimana gitu. Kata dia kaku. Ya tergantung motifnya, ada motif yang kayak gitu. So bingung. Kalau ini nggak kelihatan loh bang. Ini nggak kayak kawas. Bener padat. Nggak kayak itu. Oke, setelah frame jadi sesuai dengan ukurannya, kita ukur bagian kacanya. Nah, dapat dalam frame ini ukuran kacanya berapa, lalu kita cari kacanya untuk kita ukur sesuai ukuran frame yang kita butuhkan. Dapat untuk ukuran tingginya. Sekarang kita potong. Setelah kita silet dengan pemotong kaca, lalu kita patahkan. Oke, hari berikutnya setelah kita produksi di kemarin, hari kita produksi pintu sliding untuk sliding 4 daun menggunakan merek Hakiki urat kayu. Nah, sekarang udah jadi kan framenya. Sekarang kita ambil ukuran untuk pemotongan kacanya. Nah, ini dia sudah jadi untuk frame pintu sliding merek Hakiki urat kayunya. Ada 4 daun, 1 bidangnya. Nah, ini kita ukur nanti ukuran kacanya dari masuk ke sini sampai sini, tingginya juga dari atas sampai bawah. Yuk, setelah frame jadi kita ukur bagian kacanya. Kita ukur dulu lebarnya. Dapatnya berapa, Pak? 67,5. Ya, dapat lebarnya 67,5, lalu untuk tingginya jadi kita masukin ujung meteran sampai di atas area dalam gotnya. Ya, 238 untuk tingginya. Kita dapat untuk lebaran 67,5, untuk tingginya 238. Nah, sekarang kita potong kacanya. Berapa lagi? 2 lagi, Pak. Oke, berikutnya kita ambil stok kaca untuk kita potong sesuai ukuran yang tadi udah kita ukur. Tinggi pintu tadi 250, dapat kaca tingginya 238, untuk lebar pintunya 67,8, dapat kacanya 67,5. Yuk kita potong. Oke, kita ambil ukuran kaca 5 mili ini untuk ketebalannya. Ini untuk lembarannya ukuran 244 kali 183 lebarnya. Nah, sekarang kita potong sesuai dengan ukuran yang udah kita catat tadi untuk 4 daun pintu sliding. Yuk, kaca lembaran ini kita rebahkan di meja biar lebih aman untuk pemotongannya. Ya, kita ambil lebarnya.
Kita ambil ukuran lebarnya di 67,5. Nah ini kita masukin meterannya 67,5, lalu kita kasih tanda garis menggunakan spidol. Nah di sana ujung sudah ada tanda spidol, lalu kita ambil untuk tatakan garisannya. Nah ini sudah ada tatakan garisnya. Sekarang kita siapin untuk mata cuttingnya, mata cutting kaca. Oke, kita oles-oles dulu dengan minyaknya supaya nanti saat pemotongan lebih lancar. Oke, pengukuran sudah, lalu kita tandain, kita penggarisin, kita oles. Sekarang waktunya yang fase terakhir, yaitu kita cutting. Nah, sudah ada, kita bisa lihat teman-teman, itu ada kelihatan sedikit garis. Nah, itu nanti kita potek. Nah, ini. Dah? Jadi setelah kita cutting, itu belum terpotong. Nanti terpotongnya setelah kita lepas, baru nanti kita potek. Itu cutting dari sini aja. Ambil kamera dari sini. Nah, mau masuk. Dari sana loh, udah kelihatan lu ketutupan spandrel. Zoom it. Nah, biar kelihatan dasarnya itu yang ke cuttingnya itu. Ya. Oke, ukuran kaca dan pemotongan kaca udah selesai. Udah terpotong untuk ukuran kacanya. Sekarang kita lepas bagian frame tiangnya untuk kita nanti masukin kacanya ke dalam frame ini. Oke, kita lepas bagian tiangnya. Oke, kemudian kita kasih alas karet dulu supaya kacanya lebih empuk masuknya. Oke, kita masukin. Kaca kita masukin ke dalam frame. Udah. Nah, sudah pas. Kita tutup lagi tiangnya. Kita skrup ulang. Kita kasih karet lagi, penambahan tambalan karet di sini supaya biar nggak oblak, agar lebih pakem kacanya di dalam frame. Nanti ini kita perkuat lagi dengan silang. Pegang ini. Ya. Oke, daun pintu untuk pintu sliding 4 tahun sudah selesai. Frame-nya beserta kacanya juga. Kacanya menggunakan 5 mili, untuk frame daunnya hakiki urat kayu. Oke, kita selesai untuk produksinya. Nanti kita langsung ke lokasi lapangan untuk pemasangannya. Oke.